Oke, teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kebagian juga nih kesempatan saya ngajakin Ustadz Husein untuk naik gunung, ya kan? Setelah bergunung-gunung saya ajak Jabal Abu Qubais di Masjidil Haram, Jabal Sion di Al-Quds. Nggak bisa-bisa nih beliau nih kan, akhirnya Gunung Salak aja dulu. Ternyata bisa gitu ya. Nah, ini Ustadz, banyak banget teman-teman di sini yang masih menjadi yatim-yatim cinta. Ya, teman-teman di sini masih banyak yang mungkin masih apa ya, kalau bisa buka akun di Kita Bisa, tolong apa mahar untuk campaign siapa, ya. campaign gitu kan. Iya. Mahar untuk si A misalnya, itu mereka akan buka tuh. Nah, saya ngomong ke CEO-nya Kita Bisa.com deh. Iya Mas siapa? Mas Hibat. Mas Fikra. Mas Fikra. Nanti buat campaign khusus para jomblo. Ya, untuk mahar, untuk walimah, terutama mereka yang nikah sama orang Minang, orang Toraja. Jadi gini ya teman-teman, pertama saya tuh mau dengerin cerita Ustadz Husein gimana ceritanya nikah sama orang asing. Saya sih bukan mau nikah lagi, enggak gitu ya, tapi Yakin? hah? Itu obrolan di luar kamera gitu. Jadi banyak banget di antara kita yang saat ini tuh bertanya-tanya, kok bisa ya nikah sama orang Gaza? Terutama orang-orang yang pengen banget nih nikah sama pejuang Gaza, atau yang cowok-cowok juga gitu. Kayaknya gue nikah sama cewek-cewek Gaza asik ya gitu kan. Mereka ngelihat cewek-cewek Gaza tuh tangguh, nggak pernah bikin story alay di medsos, nggak pernah moto kaos kaki, captionnya ayat gitu. Ya gitu deh pokoknya deh gitu kan. Nah, kan antum bisa ceritain nggak gimana sih awalnya antum pemuda Cilengsi random ke Gaza ditugasin kemanusiaan, terus kok bisa nikah sama orang Gaza? Apakah kan kurang gerul bahasa apa gimana? Belum ya? Oh iya, Ya, belum tuh. Kita bicara nasib saya mendapat orang Gaza itu harus membahas beberapa ini saat dimensi. Dimensi langit, dimensi bumi. Dimensi langit, ya ini karena sebetulnya doa dari guru saya. Jadi dulu ketika saya di pondok di Megamendung, di pondok saya dulu di Ar-Rahman Quranic College, itu adalah pondok yang dibangun oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Saya alumni pertama beliau. Usia saya 21 tahun, saya sudah izin ke beliau, Ustadz, saya izin saat saya mau nikah. Waktu saya di pondok ya. Kaget lah Ustadz Bakhtiar itu kan. Kamu masih kecil. 21 tahun. Saya bilang, iya saya tahu saya masih hijau Ustadz. Dan calon saya pun saat itu masih sekolah. Itu antum 20 tahun berapa? 21 tahun itu saya tahun 2008 nggak salah. Jadi usia antum saat ini? Ya, lanjut. Secara wajah masih berapa belas tahun gitu kan. Nah intinya, jadi dulu saya bilang gini, saya ngefans, saya naksir salah seorang ukti. Ya, hati-hati ya. Ya. Bayangkan ya, tahun 2009 ya. 2009, saya sempat hampir menikahi seorang dari Brebes. Tapi barat itu ya. Jadi dia masih sekolah juga. Saya bilang saya mau nikah sama dia, ijab kabul, nanti dia lanjut sekolah, saya lanjut mondok. Kata Ustadz, ngapain kau buru-buru? Saya bilang, Ustadz, saya masih hijau, tapi saya melihat pergaulan kita ini ngeri banget fitnahnya. Bayangkan itu tahun 2009 ya. Apalagi sekarang fitnahnya. Maka saya berusaha membentengi diri saya dengan menikah. Paling tidak kalau saya saat itu sudah bisa SMS-an, itu tidak lagi maksiat jatuhnya. Iya mas, dulu belum ada. Tahu banget yang umurnya. Iya. Artinya komunikasi saya itu akan benar beribadah kan. Ustadz Bakhtiar Nasir ini memberikan saya 3 nasihat. Dia bilang gini, 1, sabar. 2, sabar. 3, sabar. Inilah wasilahnya, doa inilah yang akhirnya membuat saya suatu hari menikah dengan warga Gaza. Kalau saya nggak dinasihati, mungkin saya sudah nikah sama orang Brebes, bukan orang Gaza. Tapi kalau orang Brebes itu nonton gimana? Ya. Dia berpikir bahwa takdir gua Hai. tapi beliau tahu. Iya kabare. Iya kan? Lebih apa namanya? Lebih pena zamanku toh. Itu Pak Harto. Intinya gini, ketika saya di Gaza, saya waktu itu mendaftar di kampus, Ustaz. Daftar kampus, saya dikerubuti orang-orang, orang aneh ngelihat saya kok ada orang Asia kuliah di Gaza, saya sendirian tuh orang Asia itu. Yang pertama kali lagi ya? Iya, tiba-tiba ada tangan besar berbulu
lebat, narik saya dari kerubutan. Lalu dia bilang, kamu tamu saya 3 hari. Dia ini adalah seorang pria parubaya usianya waktu itu 50 tahunan. Dia pegawai kampus, bagian registrasi. Bukan dosen. Bukan. Oh. Akhirnya saya ditarik. Dia bilang, kamu siapin baju-baju kamu nginep di rumah saya 3 hari. Itulah akhlaknya orang Gaza. Bagi mereka tamu itu adalah raja, itu sunnahnya kan? Ada, kalau bahkan kalau para ulama menyebutnya sudah wajib ya. Kita tuh wajib memuliakan tamu 3 hari minimal. Akhirnya saya dibawa ke rumahnya. Itulah orang tua itu yang kelak menjadi mertua saya. Jadi gini, momen pertamanya saya dibawa ke rumahnya di Khan Yunis. Khan Yunis itu tempatnya Yahya Sinwar. Ya. Itu juga rumahnya Muhammad Ad-Daif, tokoh-tokoh besar di Khan Yunis. Momen pertama saya ketemu calon istri saya tadi itu, dia masih sekolah ya. Saya sampai rumahnya, di halaman rumahnya itu ada seorang muslimah cantik yang masih menggunakan baju sekolah, lagi buang sampah. Ketika dia buang sampahnya, lalu dia melirik ke arah saya, orang asing langsung dia lempar itu. Sampah. Bukan sampahnya, apa namanya? Flashback. Tong sampahnya. Iya. Iya, basket apa namanya bahasa itu? Apa sih? Keranjang sampahnya. Dia lempar, langsung lari masuk dia. Sini, dia bilang. Sini aja ada orang Cina. Saya dituduh orang Cina saat itu kan. Saya nggak tahu ternyata itu kelak wanita inilah yang menjadi ya belahan hati saya. Kan. Intinya aja saya mulai dekat dengan sahabat saya itu bapaknya dia. Saya mulai diperkenalkan, saya punya anak-anak gadis yang belum nikah sekian dan ada satu yang favorit saya, kata dia ya, masih sekolah, hafizah 30 juz, juara lomba 500 hadis dan sekolahnya di sekolah khusus syariah. Dan dia ini bapaknya dia itu adalah adik kandungnya Menteri Agama saat itu. Jadi pamannya istri saya itu Menteri Agama Palestina. Syekh Saleh Ar-Raqab. Nah, jadi saat itu saya diperkenalkan. Dalam hati saya ini orang modus kayak ini memperkenalkan saya karena dia pengen nikahin saya. Itu jiwa keoptimismean saya saat itu ya. Kepedean saya lah bahasa singkatnya. Akhirnya setelah sudah kurang lebih setahun lebih saya sering mondar-mandir diundang ke rumahnya. Saya memberanikan diri dengan kepedean saya yang berlebih itu ya. Saya bilang saya mau ini deh, mau meminang anakmu. Itu saya sudah 26 tahun waktu itu saya itu. Dan dia masih sekolah, masih kelas 2 SMA saat itu. Alhamdulillah, percobaan pertama langsung saya tuh ditolak. Ditolak ya. Saya nggak menyerah. Mungkin bapaknya sedang galau gitu kan ya. Atau sedang tidak sehat gitu kan. Sedang kurang waras gitu ya. Saya coba lagi beberapa bulan kemudian. Enggak berapa bulan. Setelah dia lulus saya pinang lagi. Barulah momen kedua itu dengan tegas dia mengatakan penolakan yang kedua. 2 kali saya ditolak. Nah, ternyata karena saya sering datang ke sana dan ya ibunya juga tahu lah saya ini juga guru ngaji, saya juga penghafal Quran juga dan saya dianggap orang baik di situ. Ibunya dia ngomong ke saya, dia bilang gini, ya Muhammad, lau kana al-amr biyadi la zawajtuki iya. Hai Muhammad, kalau aja keputusan di tanganku, saya akan nikahin kamu dengan dia. Tapi sayangnya keputusan tangan bapaknya. Bapak itu bukannya nolak sama kamu, bukannya nggak suka sama kamu. Bapak itu sangat senang sama kamu. Bapaknya itu sangat apa istilahnya sangat respect sama kamu. Cuman bapak itu takut kalau anaknya itu ntar dibawa keluar orang asing, sulit beradaptasi gitu loh. Kata-kata memang di Gaza itu nggak gampang menikahi anaknya kepada orang asing. Sulit sekali, apalagi anak wanita. Tapi kata ibunya ngomong gini dia ngomong gini ke saya. Coba kamu minta nasihat dan rekomendasi dari Ismail Haniyah. Ismail Haniyah. Saat itu Perdana Menteri. Saat itu Perdana Menteri. PM. Ini menarik nih, berarti Ismail Haniyah semudah itu ditemui ya? Ya. Nggak kayak Perdana Menteri Indonesia? Sebetulnya nggak ada. Sebetulnya ya. Kalau kita katakan mudah, tapi memang sebelum itu pun memang hubungan saya dengan beliau sudah dekat.
Saya sudah beberapa kali diundang ke rumah beliau, ya. Iya, saya sudah dekat dengan beliau tuh. Karena saya jurnalis dan saya sering wawancara dia juga kan. Akhirnya saya beranikan diri lah. Oke, saya bilang. Saya menghadap Ismail Haniyah, Perdana Menteri Palestina saat itu. Pimpinan gerakan Hamas. Nah, pertanyaannya kok bisa menghadap dengan mudah? Ya, karena itu saya sudah ada hubungan sebelumnya dengan beliau Ismail Haniyah. Saya sudah mungkin punya. sebagai orang asing kan diantar lah gitu ya. Ya, dan memang nggak hanya sebagai orang asing, tapi memang kita sudah sering bertemu ya. Nah, Terus. ketika saya menghadap beliau, ternyata jawaban beliau juga nggak langsung bantu saya. Dia bilang gini, Abu Muslim, jadi saya Abu Muslim ya. Kamu salah alamat. Kamu harusnya bukan ke saya minta tolongnya. Datang ke Fathi Hamad, Abu Musab. Fathi Hamad itu saat itu dia Menteri Dalam Negeri Palestina yang dijuluki oleh Israel si tangan besi. Karena dia tuh memang orangnya tegas, berkarisma, dan yang paling penting dia punya istri 4. Istri 4. Jadi dia punya pengalaman besar masalah pernikahan ya. Pengalaman banyak. Dan qadarullah saya pun dengan beliau dekat dengan Fathi Hamad. Saya ketemu beliau, curhatlah sama dia. Saya bilang, Abu Musab, saya lagi ngefans sama ponakannya Menteri Agama kalian. Dia ceritalah panjang lebar bla 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 bla. Gak lama kemudian saya dihubungi oleh bapaknya si Jinan ini, ya. Marah-marah dia. Muhammad Hussein, kamu ngomong apa ke Ismail Haniyah? Saya bilang, kenapa emang? Tadi siang saya digeruduk oleh timnya ke kantor saya. Ya Allah. Serius? Iya. Kamu ngomong apa? Saya cerita sama dia. Saya sampai apa adanya. Kamu nolak saya 2 kali, gitu kan? Kita harus ketemu. Kita harus selesaikan masalah ini. Oke, saya ketemu lah. Apa yang dibahas? Masalah mahar. Langsung. Oh, jalur dalam itu berarti. Iya. Jadi gini, kalau di kita itu kan ada istilah cinta ditolak, dukun. Kalau di Gaza nggak berfungsi itu. Kalau di Gaza itu gini hukumnya, cinta ditolak, emas bergerak. Nah. Dari situlah akhirnya kita sepakat nih, oke maharnya sekian. Kemudian kita dari di Gaza itu ada nggak langsung nikah langsung serumah, nggak boleh. Ada namanya ijab kabul, ada namanya seremonial. Ijab kabul kan sudah halal nih, sudah boleh pegang-pegangan, tapi nggak boleh serumah, nggak boleh seatap, nggak boleh berhubungan suami istri. Tapi sudah halal, ini masa-masa ta'aruf. Pacaran dalam kondisi sudah halal, ada ijab kabul. Kalau sudah mampu secara materi, sudah siap semuanya, baru ntar ada walimatul urus. Baru ntar boleh serumah. Beda sama kayak di Indonesia. Beda. Ta'aruf dikatakan ta'arufnya masih ta'aruf haram kan? Iya. Sama sudah ta'aruf halal, memang sudah ijab kabul. Uniknya, ketika hari itu kita sudah menentukan tanggal ijab kabul, bismillah, sudah senang sekali. Saya pulang ke utara, dia pulang ke selatan. Apa yang terjadi? Boom! Perang pecah. Itu Tahun 2014. 2014 Asif Makul. Iya, Rasul Makul. Terpisahlah saya itu. 2014, dia di selatan, saya di utara. Jika cerita, 20 hari kemudian ada kesepakatan gencatan senjata. 3 hari, saat. Langsung saya maksimalkan. Saya datangi KUA, kantor KUA pusat. Saya gedor-gedor. Ya. Ternyata nggak tutup. Belum buka itu hari pertama itu. Saya datangin ke ininya, ke kepala KUA-nya di rumahnya. Saya ingin memanfaatkan momen dong. Mumpung kesepakatan gencatan senjata kan. Intinya hari itu akhirnya kita ijab kabul. Langsung. Ya. Dia bilang gini, ketika saya ketemu sama kepala KUA, dia lihat bekas-bekasnya, dia bilang, besok kamu ke kantor, saya akan buka khusus buat kamu. Lihat lagi. Akhirnya besoknya kita ijab kabul di kantor dengan disaksikan segelintir keluarga halal. Saya langsung bawa dia ke restoran pizza hari itu. Lagi saya makan pizza, tiba-tiba apa? Boom, pecah lagi perang tuh. Saya harus mengantar dia dari Gaza ke selatan dengan taksi dan dentuman kanan kiri. Boom, 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 boom. Drama cinta banget ya. Drama cinta banget ya. Akhirnya saya drop dia di rumah keluarganya. Saya kembali ke utara. Terpisah lagi kita oleh perang saat itu. Intinya itulah cerita saya ke Gaza. Dan gini, saya ingin luruskan, saya ke Gaza itu bukan sekadar misi kemanusiaan, saat. Ini apa nih? Memang saya ke Gaza itu hijrah. Dan hijrah bukan kuliah, memang hijrah. Bapak saya ngirim saya ke Gaza jadi pelayan orang-orang Gaza.
Oh, diwakafkan untuk. Wakafkan. Dan saya baru ingat 2007 saya pernah mondok di Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Di pondok itu ada komputer lama, ya masih Pentium 2 kalau nggak salah. Saya pernah lihat-lihat galeri foto. Ada satu foto anak-anak muslimah Gaza sedang berbaris memegang senjata dari kayu. Ya, menggunakan baju hitam, ada ada ikat kepalanya kan. Saya kaget melihat foto itu. Ya Allah, cantik-cantik, gagah-gagah, berkarisma. Hari itu 2007, saya berdoa pada Allah, ya Allah, satu aja dari mereka ya Allah. Saya baru ingat itu. Jadi satu aja. Itu rahasianya. Itu ternyata setelah saya nikah, saya baru ingat. Oh, dulu saya pernah doa 2007 loh. Saya pernah doa ngelihat foto mereka di mana di komputer pesantren. Allah kabulkan tahun 2014, 7 tahun kemudian. Artinya kalau doa jangan tanggung-tanggung, gitu ya. Jangan tanggung-tanggung. Detail. Jadi dari Gaza nih, udah nyampe Gaza, kita pulang ke Brebes. Iya, berbeda. Itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya sebagai seorang anak muda yang normal ya, orientasi seksual saya normal. Jadi ya saya beberapa kali memang falling in love. Dan saya termasuk orang yang beruntung. Ketika saya nembak selalu ditolak. Nah itu beruntung, itu aja saya terjaga situ. Iya nggak tahu saya kurang apa saya ditolak saat itu kan. Padahal kurang ganteng iya, kurang mapan iya, kurang keren apalagi. Jadi semua kekurangan sudah saya miliki gitu loh. Saya kurang apa lagi gitu loh, sampai cara ditolak gitu. Ya lagi. Nah, Sat, kalau tadi kan udah bicara tradisi nikah di Gaza. Jadi umumnya kalau orang Gaza menikah sama orang Gaza itu maharnya apa sih? Ada tiga jenis mahar. Tiga jenis mahar. Satu namanya mahar muqaddam, berupa uang, ya, atau emas lah. Mahar muqaddam ini biasanya itu standar itu, kalau dulu itu ya 2014 itu 3.000 dinar uang cashnya, 3.000 dinar dalam bentuk furniture rumah, 3.000 dinar namanya muakhir belakang. Uang yang di depan ini namanya uang mahar yang kita kenal ya. Kita kalau mereka nikah ada maharnya. Yang kedua dalam bentuk furnitur, yang ketiga dalam bentuk apa? Komitmen. Kalau saya mencerai dia, nanti dia akan dapat mahar lagi. Itu namanya mahar itu. Tapi qadarullah ya, karena yang saya nikah ini bukan orang Gaza kota, tapi Gaza di sebelah selatan, Khan Yunis, nggak semahal itu. Saat itu maharnya 2.000 USD saya. 2.000 USD itu berarti sekitar 30 juta rupiah. 30 jutaan ya. Ya. Maharnya. Sama lah kayak orang Indonesia di Bugis. Ya. Cuma satu saya dibantu oleh ya orang agnia lah. Dibantu saya tuh. Waktu saya cuma punya berapa rupiah, cuma dapat bantuan subsidi. Untuk rumah saya pun nggak nyediain furnitur karena saat itu bapaknya itu punya beberapa kontrakan. Bapaknya termasuk orang yang mampu sana itu. Jadi di Gaza itu ada kontrakan-kontrakan juga. Ada, cuma bentuknya flat, apartemen ke atas gitu ya. Saya tinggal di salah satu flat milik bapaknya. Siap-siap kalau mereka niru-niru kan maharnya. Jadi gitu ya standar Gaza ya. Kalau sama mahar itu kayaknya orang Indonesia milih yang ke Jogja sih. Gitu. Saya nggak mengatakan maharnya mahal ya, cuma mahar Jogja lah. Oh gitu. Mahar Jogja ya. Mahar Jogja. Gitu. Itu cerita awalnya banget antum nikah. Nah terus awal-awal mereka kan langsung perang. Antum pertama kali ngajak Ustazah Jinan ke Indonesia kapan dan bagaimana? Dia mau ke Indonesia, ke kampung halaman suaminya. Iya. Jadi saat itu istri saya sedang hamil kurang lebih 4 bulan masalah. Muslim Muslim. Saya bawa ke Indonesia. Pamer dong ke keluarga saya kan. Gitu loh. Selama ini kan hanya bisa lihat WhatsApp ya. Nikahnya pun keluarga saya kadang-kadang hadir. Jadi saya bawa ke Indonesia saat itu kan. 2014. 14. Itu 2015 itu kejadiannya. Saya bawa ke Indonesia 2015. Bahkan anak pertama saya nikahnya di Bogor. Lahirnya di Bogor di rumah sakit Umi ya. Tempat dulu Habib Rizik itu pernah dipermasalahkan di situ kan.
Jadi seperti itu kita bawa dan jujur aja, dia shock berat dengan ketika tahu tradisi Indonesia yang begitu beda dengan Gaza. Apa aja tuh? Apakah sekali Banyak. apa aja? Gini, pertama yang perlu dipahami orang Gaza itu bersih-bersih. Bersih banget orang Gaza itu. Iya, bersih dan rapih. Jadi kalian jangan kaget kalau kalian ngeliat orang Gaza tinggal di dalam tenda tapi rapih. Itu kan lihat di postingannya ya. Itu di Indonesia ini kan kalau di daerah perkampungan tuh kan kalian kurang memperhatikan kebersihan kan, gitu. Kemudian juga makanan, beda sekali tradisi makanannya itu. Ya kalian bayangkan lah. Jangankan saya yang beda peradaban dengan mereka. Orang suami si Indonesia aja kalau yang sudah sama satu sekufu pun kadang banyak pertentangan ya. Iya. Apalagi ini bahasanya beda, tradisinya beda, adat istiadat beda. Jadi nggak mudah sekali. Tapi ya karena kita disatukan oleh satu prinsip Islam, akidah yang sama, itulah yang akhirnya membentengi ya rumah tangga kita. Gimana? Marah-marah di rumah pakai bahasa apa, Ustaz? Nah, ini Nah, menarik itu nih. nilai plusnya kalau nikah sama orang Arab. Jadi ketika kita ngamuk itu, berantem itu, tetangga nggak paham. Nggak tahu apa yang dimarahin. Yang ada mereka angkat tangan, amin, amin, amin gitu loh. Tetangga mendengar kita berantem malah amin-aminan gitu. Karena lagi doa gitu kan, doa bersama. Gitu. Tapi ini yang menarik kan ada yang bilang orang Gaza itu, perempuan Gaza itu dominan kepada laki-lakinya kan. Ya. Artinya mereka tuh mau ngatur, bahkan ada yang mengatakan orang perempuan Gaza itu mau loh mukul suaminya. Itu benar nggak sih? Nggak separah itu ya. Tapi kalau misalnya perempuan itu dominan, itu bukan orang Gaza doang sih. Ya. Orang Indonesia pun namanya suami takut istri itu sudah menjadi fenomena kan. Jadi antum takut istri? Kalau saya nggak takut istri, saya berani. Cuman istri saya lebih berani, itu masalahnya. Dan itu ada bekas itu enggak? KDRT enggak? Nggak ada. Aman ya? Ada KDRW. Antum merasa lebih mudah syahid di rumah atau keluar rumah? Ya enggak lah. Jadi ya sebetulnya tabiat istri itu kan kembali pada suaminya ya. Keras lemahnya tabiat istri yang saya perhatikan itu sebenarnya kembali pada pemahaman agamanya pada akhirnya. Sekeras-kerasnya seorang wanita ini tumbuh kembang di environment lingkungan yang keras, kalau dia mendalami agama yang benar, dia akan berusaha menundukkan egoisnya dan dia akan memahami apa sih tuntutan istri kepada suami gitu ya. Dan itulah makanya saya bilang dengan berbagai perbedaan culture ya, culture-nya anak culture nih ya. Ya lagi gitu kan. Dengan perbedaan culture ini dan berbagai perbedaan pandangan dan bahasa itu, alhamdulillahnya kita masih punya satu prinsip, yaitu Al-Qur'an yang akhirnya melunakkan hati-hati kita. Oh, jadi memang benar ya katanya kalau orang-orang Arab itu kalau marah memang meledak, tapi balik lagi tergantung ke agamanya juga ya. Ya, tapi memang jujur aja saya juga untuk karakter temperamental itu di atas rata-rata lah, di atas muslimah Pada umumnya. Jadi kalian jangan kaget ya kalau kalian ke Gaza itu ngeliat ibu Gaza nuntun anaknya yang masih usia 1,5 tahun yang baru bisa jalan itu digeret, Dipaksa jalan. nggak digendong. Kan kita gendong nih ya, dikit gendong maka digeret tuh anak itu belajar lari cepet gitu. Jadi anak Gaza itu gitu. iya yala gitu loh. Kalau kita mungkin melihatnya ini kejam banget sih nih, nggak berkeibuan gitu kan. Tapi bagi Gaza, emang anak Gaza harus dididik seperti itu. Tidak anak-anak yang ya keras dan kuat, karena mereka harus menghadapi para penjajah yang nggak kenal kasihan. Kalau budaya poligami di Gaza gimana? Nah, enggak kalau usia saya pribadi ya, nggak pernah menentang poligami. Tapi yang Enggak, penting bukan antum, Gaza. ya ini Gaza, istri saya orang Gaza ya. Ini mewakili pandangan dia. Intinya gini. Para muslimah Gaza itu enggak menentang poligami, tapi mereka menuntut para suami ini ya memenuhi kriteria. Satu ya, jangan tidak adil. Ya. Kedua, jangan temperamental. Ketiga, jangan misalnya tidak punya uang. Yang paling penting, jangan suami saya. Itu intinya. Nggak boleh. Oke. Nah ini menarik nih ya. Setelah ini kita akan cerita mengenai setelah menikah,
Antum gimana tuh petualangan dilalui? Karena kan setelah perang 2014 tuh ada perang Saiful Quds, ya kan? Di antara Saiful Quds ada perang-perang kecil, lalu Iya. kemudian yang paling besar Tufan Al-Aqsa, dan antum hebatnya baru keluar setelah Tufan Al-Aqsa kurang lebih di Januari waktu itu ya. Oktober, November. November setelah 1 bulan perang. Saat itu KBRI memerintahkan semuanya keluar, gitu kan? Semuanya keluar, dievakuasi. Ah, ini kita masuk ke sesi kedua, gitu ya. Jadi